Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rufaida Mustaqim Najwa dari kelas A dengan NIM 16 akan menjelaskan kembali mengenai materi ejaan dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah definisi. Ejaan adalah suatu aturan yang mengatur suatu tulisan, baik dalam penggunaan huruf, tanda baca, penulisan kosakata dan bentukan kata, penulisan unsur serapan, afiksasi, dan kosakata asing. Fungsi ejaan menjadi landasan pembakuan tata bahasa dengan merakam ejaan yang benar, menjadi landasan pembekuan kosakata, menjadi penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Yang terakhir, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi penggunaan ejaan yang benar dan membuat penulisan bahasa menjadi lebih teratur. Sejarah ejaan. Yang pertama itu pada tahun 1938 pada Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo diusulkan agar ortografi Indonesia lebih diinternasionalkan. Kemudian pada tahun 1947 Suwandi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, menetapkan dalam dekretnya bahwa ejaan dokumen dalam bahasa Indonesia dimasukkan untuk menyederhanakan ejaan yang ada. Publik menjuluki ejaan tersebut dengan ejaan Republika. Selanjutnya pada saat Kongres Bahasa Indonesia kedua yang diprakarsai oleh Menteri Muhammad Yamin diadakan di Medan pada tahun 1954. Kongres tersebut memutuskan untuk membentuk suatu badan yang menyiapkan aturan-aturan praktis ejaan bahasa Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam keputusannya menyiapkan buku panduan umum yang memberikan penjelasan lebih luas mengenai kaidah ejaan. Kemudian pada tahun 1988 diterbitkan Petunjuk Umum Peningkatan Ejaan atau UEYD edisi kedua berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pada tahun 2016 berdasarkan surat keputusan Pedoman Umum Peningkatan Tulisan Bahasa Indonesia diganti menjadi dengan Pedoman Umum Penulisan Bahasa Indonesia yang naskahnya telah diedit oleh Pusat Pembinaan dan Perlindungan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Perbedaan EYB dan EB pada waktu itu tuh, kalau secara garis besarnya itu yang pertama adalah penambahan diftong. EB menambahkan diftong E ke dalam bahasa Indonesia, sedangkan EYD hanya memiliki tiga diftong, yaitu ai, au, dan oi. Baru selanjutnya adalah penulisan huruf kapital. Pada EB, huruf kapital digunakan untuk julukan, seperti Dewa Pedang. Huruf kapital berarti D sama P, yang tidak ada pada EYD. Baru selanjutnya adalah penggunaan tanda diakritik. EB menambahkan tanda diakritik seperti aksennya itu ada 3, jadi ada pelafalan hurufnya. Baru materi selanjutnya ialah penggunaan ejaan bahasa Indonesia. Itu yang pertama ada pemakaian huruf. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Kemudian huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari 21 huruf. Kemudian ada huruf kapital yang digunakan sebagai huruf pertama pada awal kalimat nama. Baru selanjutnya ada huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk dalam daftar pustaka. Baru selanjutnya itu ada pemakaian tanda baca. Yang umum tuh ada dua, yang tanda titik sama tanda koma. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan, sedangkan tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Baru selanjutnya tuh ada yang ketiga itu ada penulisan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Baru yang pertama itu ada kata berimbuhan. Imbuhan tuh awalan, titipan akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Yang kedua tuh ada bentuk ulang, ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Baru selanjutnya ada kata depan seperti di, ke, dari, itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Baru ada gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, itu termasuk istilah khusus, ditulisnya terpisah. Baru selanjutnya ada partikel lah, kah, dan tah,
itu ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang terakhir ada kata sandang. Si dan sang, kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Baru selanjutnya itu ada tanda baca umum. Yang pertama itu ada titik, yaitu tadi digunakan sebagai akhir kalimat, seperti contoh kalimatnya saya suka makan nasi goreng, berarti habis itu titik. Baru yang kedua adalah koma. Koma digunakan untuk memisahkan elemen dalam kalimat seperti kata sifat, kata keterangan, atau kata dasar item. Itu contohnya saya suka makan nasi goreng, koma, bakso, koma, dan rendang. Itu kan satu jenis makanan, tapi sama-sama makanan tapi masing-masing tuh beda mana makanannya. Baru yang ketiga ada tanda titik koma. Nah, tanda titik koma ini digunakan untuk memisahkan kalimat-kalimat yang berkaitan erat namun memiliki makna yang mandiri. Yang keempat tuh ada titik dua. Itu titik dua tuh digunakan untuk mengawali daftar atau penjelasan lebih lanjut. Kalau yang mengawali daftar biasanya kayak daftar-daftar itu. Baru kalau untuk yang mengawali lebih lanjut, contohnya tuh dia berkata titik dua, saya sangat senang dengan hasil ini. Kayak kalimat percakapan gitu. Lalu selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung ini digunakan untuk menghubungkan dua kata atau unsur dalam kata benda gabungan dan digunakan juga dalam kata kerja gabungan. Baru ada tanda baca khusus. Yang pertama itu ada tanda kutip. Tanda kutip ini digunakan untuk menunjukkan kutipan langsung. Contohnya dia berkata, koma, kutip 2 ya, kutip 2 saya akan datang segera. Baru tutup kutip 2 lagi tuh kayak kalimat gitu, membuat suatu kalimat biasa kalau di dalam cerita. Baru selanjutnya ada tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk menyisipkan informasi tambahan atau penjelasan dalam kalimat. Contohnya dia buka kurung meskipun mati datang ke acara itu. Jadi meskipun sakit itu dalam dikurung gitu. Baru yang terakhir ada tanda hubung sambung. Tanda hubung sambung ini digunakan untuk menghubungkan kata-kata yang mengalami pembagian di akhir baris dan harus dilanjutkan ke baris berikutnya. Baru kayak contoh tuh, pemilu akan diadakan pada tanggal 5 sampai 6 Juli. Sampainya itu bisa dikasih strip. Tanda hubung itu disebut juga dengan tanda strip. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.